Halo sahabat tani, kami persembahkan Climate Risk and Fertilizer Intelligence, platform pertanian berbasis AI dan iklim. Nampak di beranda ini ada informasi mulai dari prediksi iklim yang menyampaikan bahwa 1 hingga 12 minggu akurasi tinggi, lalu ada efisiensi pupuk NUEA di 68% plus optimal, lalu ada juga reduksi emisi di 30 hingga 40%, serta modul aktif di 10 modul dengan full system. Namun kita mulai awali dengan tombol dashboard yang ada di navigasi toolbar. Ketika kita klik, kita diarahkan menuju ke analytics dashboard ya. Di analytics dashboard ini ada tren emisi karbon dioksida emisi, lalu juga ada intensitas emisi, ada juga breakdown sumber emisi mulai dari produksi pupuk di 45%, emisi lapangan 35%, dan transportasi di 20% untuk logistik pupuk. Lalu juga di sini ada juga tab efisiensi. Kalau kita klik di sini ada tren efisiensi nutrisi, ada cost per hektar juga atau biaya pupuk per hektar. Lalu ada yield respon hasil terhadap aplikasi pupuk. Ada juga tab ekonomi. Ketika kita klik di sini ada tren profitabilitas. Ini perkembangan margin kotor dan ROI, lalu ada cost reduction untuk penghematan biaya dari optimasi, dan return on investment atau ROI dari implementasi rekomendasi. Lalu kalau kita klik tab insight, di sini ada peluang improvisi, di mana optimasi dosis N, reduksi 20% dosis nitrogen dengan teknologi Enhance efisiensi, potensi bisa di 2,5 juta per hektar. Lalu ada notification inhibitors yang juga atau inhibitors yang juga merupakan potensi sebesar 1,8 juta per hektar. Namun ada risk alert juga, di mana risiko emisi tinggi, dosis nitrogen melebihi rekomendasi untuk jenis tanah. Ini disarankan untuk menyesuaikan dosis dan tambahkan inhibitor. Lalu efisiensi menurun di NUE, turun 5% dari periode sebelumnya. Disarankan untuk mereview metode aplikasi dan timingnya. Rekomendasi strategis, action items untuk meningkatkan performa mulai dari immediate action, lalu juga ada strategic inisiatif ya, strategic inisiatif yang harus dilakukan. Ini pun berdasarkan dengan hari ya, ini jika 30 hari. Kalau kita pilih untuk harinya misalnya di 1 tahun, ini harusnya secara data ada perbedaannya yang ditampilkan. Lalu kita pun bisa mengekspor. Kalau kita klik ekspor, maka ini ada permintaan download lagi. Coba kita download lagi ya, karena sebelumnya tadi saya sudah mencoba. Lalu kita klik buka, dan ketika kita buka, datanya sudah berbentuk Excel. Dan ini menjadi data yang bisa kita gunakan ya, mulai dari KPI-nya, emisi karbon dioksida, lalu juga efisiensi NUE, lalu ada margin kotor ya. Nanti di sini harusnya muncul secara data dari current-nya, previous-nya, dan change-nya. Kita klik kembali saja. Dan ketika kita kembali ke dashboard, hanya itu saja info yang bisa kita terima ya. Lalu kita klik kembali lagi dari dashboard ke beranda. Di sini mulai kita akan mengeksplor secara umum ya, mulai dari prediksi iklim. Ini kalau kita klik tombol prediksi iklim, ini kita bisa memilih wilayah. Contohnya kita wilayah Jawa Barat, time frame-nya misalnya 1 minggu.
Lalu kita klik mulai prediksi 1 minggu ke depan akan seperti apa untuk prediksi iklimnya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi perubahan curah hujan meningkat 15%, lalu suhu rata-rata di 1,2 derajat Celcius, resiko banjir 35%, resiko kekeringan 25%. Lalu juga kita bisa mengetahui tab lainnya di curah hujan. Kalau kita klik nanti di sini ada grafik curah hujan. Kita klik juga tab suhu, nanti ada tab suhunya. Lalu juga kalau kita klik tab risiko, ini nanti kedepannya juga akan memunculkan peta risiko iklim. Kita kembali saja. Setelah kita memprediksi iklim, kita pun ada rekomendasi pupuk. Ini kalau kita klik panahnya, di sini jenis tanahnya bisa kita pilih ya untuk menentukan. Katakanlah di daerah Kabupaten Bandung tanahnya loam, lalu juga jenis tanamannya jagung, fase pertumbuhannya itu generatif, luas wilayahnya katakanlah 1 hektar. Lalu kita dapatkan rekomendasi, maka di bagian ini kita akan mengetahui ya hasil analisis dari AI mengenai jenis tanah loam, jenis tanaman jagung, fase pertumbuhan generatif dengan luas 1 hektar seperti apa. Nah, ini ya direkomendasikan menggunakan pupuk nitrogen dengan 120 kg per hektar, lalu juga fosfor di 60 kg per hektar, dan potasium atau kalsium ya ini juga di 80 kg per hektar, serta sulfur di 20 kg per hektar. Alasannya karena khusus untuk nitrogen ini resiko leasing untuk leasingnya tinggi ya. Lalu juga di fosforus juga maksud kami di fosfor juga ini tersedia cukup efisiensi dan lebih baik nantinya ya. Sedangkan di potasium karena tanah medium perlu sedikit saja. Sulfurnya ini penting karena memang protein dan kualitas hasil nanti yang diinginkan. Kita klik saja tab efisiensi. Kalau kita klik tab efisiensi, di sini ada uraian bahwa saat ini itu di nutrient use efficiency atau di NUE-nya itu 45%, proyeksinya nanti ke 68%, dan di sini diprediksi ada peningkatan berarti nantinya di 23%. Lalu dari recovery presentasinya nitrogen 65%, fosfor di 25%, sedangkan potasiumnya 75%. Kalau kita klik lagi tab alternatif, di sini memang tujuannya adalah dapat mengurangi emisi ya, serta meningkatkan efisiensi. Sedangkan untuk tab emisi ini juga cukup jelas ya, bahwa nantinya ini akan ada skenario yang direkomendasikan dan skenario saat ini. Kita klik kembali saja ke beranda. Nah, kita juga akan mengeksplor dari kalkulator karbon. Ini kalau kita klik di sini kita bisa memasukkan jenis tanaman ya. Misalnya tadi tetap jagung ya. Nitrogen seperti tadi yang kita buat ada di 120, luas hektarnya 1 hektar. Fosfornya tadi di fosfornya itu di 85 ya. Jarak transportasi di kami ini 2 km, potasiumnya 45. Lalu kita hitung jejak karbonnya ya. Ketika kita hitung, ini nanti akan muncul ya overviewnya seperti ini. Jadi nanti total emisi karbon dioksidanya di 2,4 ton ya per hektar. Lalu ada emisi N2 nya juga di 357,6 kg dari emisi langsung tanah. Ini seperti yang tertera ada ringkasan emisi per sumber ya, baik dari produksi pupuk, transportasi, dan emisi lapangan. Lalu kalau kita klik tombol tab sumber emisi, bisa dilihat ya ada emisi produksi pupuknya dan emisi lapangannya.
Seperti yang tertera di sini, kalau kita klik lagi tab perbandingan, ini nanti ada perbandingan dengan benchmark ya, performa Anda di 2400 kg per hektar. Dan ada juga tab reduksi kalau kita klik. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi jejak karbon dari pemupukan. Kalaupun kita ingin mendapatkan data yang bisa kita ambil yang berbentuk PDF itu bisa ya. Jadi ini muncul juga. Nah, ada di atas ini ya. Kalau kita klik download PDF, nah itu akan terdownload langsung ke file kita ya. Jadi coba saya cek. Tidak muncul ya. Tapi intinya dia harus punya bawaan dulu aplikasi baca PDF-nya ya. Kebetulan di saya ini tidak ada. Kita klik kembali saja. Lalu ada digital soil profile generator. Ini kalau kita klik buka modul, ini contohnya untuk melakukan parameter tanah ya, menganalisis profil secara digital. Kita masukkan pH tanah contoh sesuai yang ada di sini direkomendasikan ya, 6,5. Lalu struktur tanah kita ambil tadi loam ya, lalu ppm nya kita ambil di katakanlah 20, ini pun sama 20, ini pun sama 20, ini juga 3,5. Lalu CEC nya juga kita masukin sesuai dengan yang direkomendasikan ya, 15,2, dan ini di Kabupaten Bandung. Lalu kita klik analisis profil tanah ya. Ini membantu ya menganalisis tanah secara virtual tanpa sensor fisik sebetulnya ya. Jadi kita mengetahui dari tekstur tanah yang kita lihat, coba kita masukkan. Nah ini ya ringkasannya. Jadi klasifikasi tanah itu Alvisos dengan pH status 6,5, lalu bahan organik di 3,5% dan CEC nya 15,2 mol per kilogram ya. Lalu kalau kita klik tab fisik, di sini ada analisis tekstur. Jadi terdiri dari 45% pasir, 35% debu dan 20% liat. Dan untuk karakteristik air ini field capacity di 25%, wilting point-nya 12%, available water di 13%. Kita klik juga tab kimia. Ini di sini tidak ada ya, jadi rekomendasi liming katanya tidak diperlukan. Lalu tab rekomendasi ini kalau kita klik sama ya, jadi ini aksi segera juga tidak ada, program pupuknya pun tidak ada ya, yang memang akan lebih ke menjurus, harus menggunakan apa-apanya ya. Kita klik kembali. Kita coba untuk climate resilient crop recommendation ya, ini sistem rekomendasi tanaman tahan iklim. Kalau kita klik modulnya, nah ini kita coba masukin wilayahnya ya, tadi Kabupaten Bandung. Lalu pilih wilayahnya Jawa Barat ya, masuknya musim hujan ya. Ini pengalaman bertaninya sedang, petaninya kita masukkan jagung, jenis tanahnya masuk ke loam ya, ininya sedang ya toleransinya. Kita klik dapatkan analisisnya ya seperti apa. Ini juga merupakan sistem rekomendasi tanaman yang tahan iklim ya.
Jadi ketika memasukkan informasi lokasi, preferensi pertanian, nantinya akan ada data ya yang bisa kita pelajari seperti ini ya hasilnya. Jadi rekomendasinya padi sawah. Kalau di padi ya itu harus stabilitas hasilnya 75% nantinya, periode tumbuhnya di 120 hari. Ada varietas direkomendasikan ya, Inpari 32 ini akan tahan hama dan umur gajah. Yieldnya di 8,5 ton per hektar. Sedangkan jagung yang tadi memang langsung dimasukkan ya, ini stabilitas hasilnya bisa di 80% dengan periode tumbuh 90 hari. Kebutuhan air medium, profit potensial high ya. Varietas direkomendasikannya di Bima 20 untuk karena ini tahan kekeringan ya, lalu produktivitasnya tinggi. Yieldnya di 10 ton per hektar. Kalau kita klik tombol analisisnya atau tab analisis, ini ada analisis bahwa resiliensi 75% dan tingkat resiko iklimnya medium. Lalu ada suitability tanah. Ini untuk jagung itu di 80% ya. Kita klik juga tab rotasi. Nah, ini rekomendasi rotasi untuk menjaga kesehatan tanah tidak ada. Lalu kita klik juga tab risiko, tidak ada ya risiko iklim dan risiko pasarnya. Kita klik kembali. Kita coba untuk climate scenario simulator ya. Kalau kita klik ini kita katakanlah normal ya, ininya jagung, time frame-nya kita ambil yang 1 bulan saja, jalankan simulasi. Nah, ini simulasinya ya. Jadi suhu rata-rata ada di 28 derajat Celcius, curah hujan 300 mm, lalu hasil proyeksi di 7,5 ton per hektar. Sedangkan kalau itu dalam kondisi normal ya. Jika kondisi ekstrim berbeda ya, karena nanti suhu rata-ratanya di 32 derajat Celcius dan hasil proyeksinya pun nanti hanya di 5,2 ton ya per hektar. Kita klik tab dampak. Ini dampaknya ya, ada dampak hasil, dampak efisiensi, dan dampak ekonomi. Dampak hasilnya nanti minus 30,7% ya. Lalu dampak efisiensinya ini kehilangan NPK ya, serta dampak ekonomi kehilangan pendapatan 30,7% ya, seperti tadi di dampak hasil ya. Malah ini adanya kenaikan biaya di 15% serta kehilangan bersih sebanyak 45,7%. Kalau kita klik tab mitigasi, nah ini ada mitigasi ya. Strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif skenario ekstrim. Gunakan pupuk dengan inhibitor dan coating. Lalu juga ada juga yang mengenai geser jadwal tanam untuk menghindari puncak panas, serta ada sistem drainase yang lebih baik untuk mengatasi banjir. Kalau kita klik tab rekomendasi, ini merupakan rekomendasi adaptasi langkah-langkah praktis untuk menghadapi skenario iklim. Tindakan segera, monitor perkiraan cuaca harian, siapkan sistem drainase darurat, stok pupuk, efisiensi. Lalu perencanaan jangka panjangnya, investasi dalam sistem irigasi hemat air, diversifikasi varietas, tahan iklim, serta asuransi pertanian untuk perlindungan. Ini kita klik kembali. Lalu ada juga circular economy mapping. Ini kalau kita klik tombol buka modul, lalu kita pilih wilayah Jawa Barat, pilih tipe limbah, katakanlah limbah pertanian, analisis potensi circular ekonominya. Nah, ini total limbah tahunannya bisa di 255.000 ton, tingkat daur ulangnya di 40%, potensi pupuk 79%. Nah, ini ada penghematan nantinya di 140 juta per tahun.
Begitupun nantinya akan berdampak pada supply dan demand mapping ya. Di kayak bahan baku pupuk ini nantinya di 95.000 ton dari 120.000 ton kebutuhan. Lalu kita klik tab database. Nah, di sini ini menampilkan katalog lengkap sumber daya limbah untuk circular economy ya. Mulai dari jerami padi. Nah, kalau dari jagung itu kulit jagungnya. Generasi tahunan 25.000 ton. Ini utilisasi saat ini animal feed ya. Kandungan nutrisinya ini nutrisinya di 0,8% ya. Lalu kalsiumnya 1,5%, seperti itu ya. Seperti nampak yang terlihat di sini. Lalu kalau kita klik tab ekonomi, di sini ada peluang nilai tambah. Jadi adanya nanti kompos organik, reduce landfill, improve soil health, ini 45 juta per tahun. Jadi investasi 25 juta, paybacknya di 2 tahunan. Lalu ada pupuk organik, ini juga nanti di 120 juta per tahun, investasinya dari 80 juta, payback di 3 tahun. Serta ada potensi penghematan ya, ini ada biaya disposal di 25 juta, biaya pupuk di 80 juta, biaya lingkungan 35 juta. Jadi ada penghematan sekitar 140 juta per tahun. Kita klik tab roadmap. Nah, ini di roadmap misalnya di fase 1 aktivitas utamanya waste audit and mapping. Jadi ada stockholder engagement juga, pilot collection systems, initial composting facilities juga. Ini investasinya di 150 juta, target outcome-nya bisa di 30% ya. Kita kembali saja ke Branda. Ketika kita klik kembali, kita akan mencoba ke AI based knowledge hub ya. Ini chatbot dengan AI-nya, kita klik buka modul. Nah, di sini ini kita bisa isi juga sebenarnya, tapi tidak apa-apa ya. Misalnya kita langsung saja ingin bertanya mengenai reduksi emisi. Nah, itu langsung ada jawabannya ya. Bagaimana mengurangi emisi dari pertanian. Lalu dia menjawab optimasi dosis nitrogen. Gunakan dosis N sesuai rekomendasi berbasis uji tanah. Hindari over application yang menyebabkan kelebihan. Lalu juga change efficiency fertilizers. Gunakan pupuk dengan nitrification inhibitors gitu ya. Dan seterusnya. Ini banyak sekali pertanyaan yang bisa kita coba ya. Misalnya kita coba rekomendasi pupuk AI dari AI. Saya akan membantu banyak pertanyaan tersebut, silahkan tunggu tuh, katanya seperti itu ya. Kalau coba analisis efisiensi nutrisi, oh dia juga masih jawabannya seperti itu ya. Nah, ini coba kapan waktu terbaik pemupukan. Nah, ini dia akan menjawab tuh. Waktu terbaik pemupukan tergantung pada fase pertumbuhan tanaman. Padi seperti yang disampaikan di situ ya. Banyak sekali. Nah, ini kalau kita mau explore AI Knowledge Hub ya. Kita kembali saja ke Branda. Mari gunakan Climate Risk and Fertilizer Intelligence, platform intelijen pertanian berkelanjutan. Solusi terintegrasi 100% digital untuk manajemen iklim dan pemupukan pertanian dengan AI dan teknologi terkini.